Jumpa lagi Jaga Tribu TV. Charging atau pengisian ulang itu adalah topik yang sangat menarik. Karena apa? Karena tiap hari kita berurusan dengan charging smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Gadget-gadget lah semuanya gitu ya biasanya ya. Sebuah charger cadangan atau charger third party itu akan jadi sangat berguna sekali dalam keseharian. Karena kita kemungkinan punya beberapa tempat untuk ngisi baterai atau ngisi smartphone-nya ya. Mungkin di kantor dan di rumah. Mungkin di meja belajar dan di samping kasur. Nah, mungkin kita mau satu charger untuk setiap tempat pengisian ya. Atau kita juga bisa membutuhkan charger pengganti karena charger aslinya itu rusak atau hilang. Bisa jadi. Atau mungkin karena ingin menyimpan charger asli di dalam kotak penjualan supaya bisa dijual lagi. Ada nggak ya kayak gitu? Ayo ngaku, ada nggak ya kayak gitu? Kayaknya ada gitu ya. Atau bisa jadi charger kalian itu yang dipaketin itu kemampuannya bukan kemampuan maksimum dari si smartphone atau laptop. Kita udah melihat itu di Xiaomi dengan Redmi-nya, dan kita juga lihat di Samsung dengan beberapa seri kelas atasnya bisa di-charge sampai 45 watt. Tapi charger yang dikasih itu 25 watt. Nah, kemudian untuk pengguna laptop, kadang kita tuh butuh charger yang lebih tipis atau lebih ringan dibandingkan aslinya. Sebentar. Ini contoh. Ini adalah sebuah charger 65 watt yang klasik. Ini punya Lenovo. Dan ini adalah contoh charger 65 watt third party. Ya, bedanya jauh ya. Jadi mungkin ada yang mau cari charger yang lebih kecil, lebih ringan dibandingkan aslinya ya. Nah, kali ini kami menguji 5 charger dari Baseus yang masing-masing punya kemampuan dan keunikannya masing-masing. Yuk kita simak yang 5 ini seperti apa kemampuannya. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang mesti diingatkan mengenai charging. Charger dengan watt besar atau lebih besar tidak berarti menyuplai atau menyuntik watt atau daya sebesar kemampuan maksimumnya. Charger 120 watt dicolokin dengan smartphone yang hanya bisa terima 15 watt, bukan berarti 120-nya akan dihajar masuk ke dalam smartphone itu. Tidak begitu caranya. Jadi misalnya smartphone-nya katakan 18 watt gitu ya, bisanya 18 watt, charger aslinya 18 watt, maksimum 18 watt, terus dipasangin ke charger 120 watt. Berarti kemungkinannya kalau semuanya berjalan dengan baik, dengan normal, maka daya yang bisa diambil paling besar adalah 18 watt, bukan dibanjiri 120 watt ya. Kemungkinan yang lebih buruk adalah bukan kegedean tapi kekecilan. Malah kalau misalnya protokolnya atau standarnya nggak sesuai, malah nanti jatuhnya pindah ke 5 volt 2 ampere atau 10 watt saja. Jadi seberapa cepat sebuah smartphone atau laptop mengisi baterai sangat bergantung pada smartphone atau laptop itu sendiri. Ya tentunya bekerja sama dengan chargernya memang, tapi laptop atau smartphone-nya itu paling penting sebetulnya. Jadi di situ laptop itu atau smartphone akan ngobrol sama charger menentukan seberapa besar daya yang bisa dimasukkan untuk mengisi ulang baterainya. Dan tentunya ada hal-hal penting yang berpengaruh. Ada standar atau protokol yang tadi sudah dibahas ya. Ini menjadi cara agar smartphone atau laptop dan charger itu bisa berkomunikasi dan menentukan juga seberapa besar arus yang diberikan ya. Ada USB PD atau power delivery, ada quick charge, ada fast charge, ada VOOC, ada rapid charge. Banyak, ada macam-macam. Kalau kedua device ini bisa menggunakan standar yang matching, kecepatan pengisian dan pengendalian pengisiannya akan baik. Baik itu tidak selalu berarti pasti paling kencang, paling cepat. Enggak, baik itu bisa berarti tidak panas, tidak terlalu cepat, bahkan ngisinya ya aman dari overcharge dan lain-lain. Karena semua protokol-protokol tadi itu, semua standar-standar USB PD, quick charge, fast charge dan kawan-kawan semuanya, itu adalah sebuah standar yang di dalamnya termasuk juga standar keamanan. Iya, quick charge 1.0, 2.0, 3.0 itu semua ada standar keamanan, tidak akan overcharging. Jadi kalau standarnya sudah sama-sama ngobrol, overcharging dan lain-lain tidak terjadi. Sebagai catatan tambahan, dalam pengujian yang kita lakukan ini semua dalam kondisi kelistrikan yang normal ya. Instalasi listrik dengan grounding yang baik dan suhu ruangan di kisaran 25-27 derajat Celcius. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena kondisi ruangan yang panas bisa membuat charging melambat. Sementara kondisi kelistrikan yang kurang baik itu bisa menimbulkan beragam anomali atau ketidaknormalan dalam charging.
Yuk, mari kita mulai bahas yang 5 ini ya. Pertama-tama itu ada charger 24 watt ya, 30 watt, GaN 45 watt, GaN 65 watt, dan GaN 120 watt. Ya, 3 yang terakhir pakai GaN. Itu bukan agan ya, bukan juragan, bukan. Itu adalah singkatan dari gallium nitride atau gallium nitride ya. Ya itulah kita pakai, kurang lebih seperti itulah. Disingkat GaN gitu ya. Ini adalah alternatif untuk bahan tradisional untuk chip yang biasanya silikon. Implementasi GaN di charger ini menghasilkan charger dengan ukuran yang relatif lebih ringkas, lebih kecil dibandingkan dengan ukuran charger yang tradisional. Selain itu, charger GaN itu juga lebih efisien saat bekerja sehingga menghasilkan panas yang lebih rendah, umumnya begitu ya. Harganya mungkin sedikit lebih tinggi dari charger tradisional, tapi keuntungan yang ditawarkan itu bisa jadi daya tarik tersendiri. Chargernya ringkas, mudah dibawa, kemampuannya mumpuni. Oke, mari kita bahas spesifikasi. Untuk yang 24 watt, ini yang paling murah. Ini 24 watt quick charger. Ini paket penjualannya ada unit charger dan kartu garansi aja. Jadi cuma charger aja begini ya. Dimensinya cukup kecil. Ini ada di bawah sebagian besar charger-charger yang umum. Tapi ingat, dia 24 watt maksimumnya. Dan ini protokol yang tersedia adalah protokol atau standar Quick Charge 3.0 dari Qualcomm. Ya, banyak yang akan compare dengan standar Quick Charge 3.0 termasuk 2.0 dan Quick Charge yang sebelumnya juga. Jadi otomatis itu akan ngikut sama ya, bisa ngikut ke sini. Sementara itu untuk colokan di sininya ini adalah colokan USB Type A atau yang besar. Lalu sekarang mari kita lihat yang 30 watt. Ini adalah Quick Charger 30 watt, sama paket penjualannya, cuman chargernya aja sedikit lebih besar dengan 2 colokan di sini, satu USB Type A yang besar dan satu USB Type C yang kecil di sini. Nah, standarnya ini lebih lengkap. Da Quick Charge 3.0 jelas ada di situ, lalu ada USB PD 3.0 PPS, Huawei Supercharge juga di situ. Jadi ini ya udah tahu ya, kalau Huawei Supercharge berarti kan sekitar 22,5 watt yang umumnya untuk yang versi di bawah 40 watt. Nah, ini harusnya bisa akan bantu ke arah situ, 22,5 watt juga ya. Untuk output ini beragam, tapi memang Type C dan Type A-nya bisa maksimum di 30 watt ya. Dan untuk gabungan dua-duanya, kalau dua-duanya dipasang malah dia agak turun sedikit di 25 watt. Mungkin ada sedikit precaution atau jaga-jaga. Karena kalau dua-duanya kepake, berarti sirkuitnya lebih banyak yang kepake ya. Nah, kemudian kita pindah ke seri GaN yang paling kecil. Nah, ini GaN yang kecil ini memang kecil banget. Bahkan yang tadi seri biasa tuh ya, seri biasa lebih besar daripada seri GaN ini. GaN ini kecil nih. Kecil banget. Kalau saya suka yang seri GaN ini mungkin ya malah. Nah, ini adalah GaN 45 watt mini quick charger. Nah, di paket penjualannya itu dilengkapi dengan kabel Type C 1 meter. Ya, menarik sekali. Ada kabel Type C 1 meter dalam paket penjualan ini dengan bobot yang cukup ringan juga, ukuran kecil, dan untuk konektor di sini bisa ada konektor Type A dan bisa Type C juga. Dan standarnya lengkap, ada Quick Charge 3.0, USB PD 3.0 PPS, ini menarik sekali. Kemudian ada Huawei Supercharge dan Adaptive Fast Charging. Untuk outputnya ini lengkap banget, Type C-nya maksimum di 45 watt, Type A-nya maksimum juga di 45 watt. Dan untuk USB Type C dan USB Type A dipakai bersamaan, nanti Type C-nya bisa ngasih 30 watt dengan Type A-nya kurang lebih sekitar 18 watt. Dan ini dengan menggunakan teknologi Baseus Power Split 2. Kemudian kita pindah ke GaN 65 watt. Nah, GaN 65 watt ini udah mengarah ke arah laptop sebetulnya. Laptop yang tipis rata-rata ada di 65 watt chargernya. Dan ini adalah charger kecil ya. Di paket penjualannya cukup minimalis sih. Ini unit charger dan manual aja. Bobotnya sekitar 126 gram. Dan dia punya lagi-lagi konektor Type A. Tapi ini satu Type A dengan 2 ya USB Type C di sini. Untuk standar pengisiannya dia punya Quick Charge 4.0, USB PD 3.0 PPS. Nah, ini yang nanti USB PD-nya akan berguna buat laptop ya. Ada Huawei Supercharge dan ada Adaptive Fast Charging. Adaptive Fast Charging ini bawa-bawanya kasih hint untuk Samsung. Kenapa? Karena sebetulnya dari yang 45 watt juga harusnya bisa di Samsung, nanti kita tes ya. Nah, ini 65 watt juga bisa untuk smartphone yang kelas atas dan harusnya untuk sebuah laptop. Nanti kita tes di laptop beneran ya. Nah, lalu untuk output ini mesti diperhatikan banget untuk outputnya ya. Type C yang satu ya maksimumnya 65 watt, benar. Type C yang port kedua itu maksimumnya di 30 watt. Kemudian USB A-nya itu malah di 30 watt juga.
Dan di sini ada kombinasi kalau digunakan USB antara 3 USB ini dipakai, itu nanti dia bisa menghasilkan berapa watt di tiap portnya. Yang jelas kalau kalian mau nge-charge laptop berarti satu port aja yang kepake ini ya. Nah, itu sebabnya ada GaN 120 yang ini. Ya, ini 120 watt. GaN juga ya. Paketnya lumayan lengkap juga ya, ada ini dan ada kabelnya di situ dan ada pouchnya juga di dalam. Nah, ini beratnya sedikit lebih berat di 210 gram. Ini udah mirip kayak charger laptop yang ringan sebetulnya ya. Ada lagi sama, ada satu konektor Type A dan 2 USB Type C di sini. Nah, di sini yang menarik adalah pembagiannya. USB Type C-nya itu dua-duanya bisa sampai dengan 100 watt tergantung mana yang dipakai duluan sepertinya ya. Nanti ada kombinasinya juga. Lalu kemudian untuk USB Type A itu maksimum di 30 watt. Untuk protokolnya lengkap sekali. Sama kayak tadi Quick Charge 4, USB PD, PPS, Adaptive Fast Charging itu semuanya ada di sini. Di sini jelas terlihat kalau dipakai bareng-bareng sebuah laptop tipis 65 watt masih bisa dipenuhi nih. Sembari kalian bisa nge-charge smartphone kalian juga. Oke, kita masuk dalam pengujian. Kita tidak akan terlalu lama di pengujian, nggak terlalu banyak juga. Kita cuma tes sekilas aja. Memang 24 watt. Mungkin ini adalah charger yang banyak dicari harusnya oleh pengguna Redmi 9. Karena Redmi 9-nya itu tidak pakai charger 18 watt seperti yang disyaratkan sebagai charger maksimumnya dia. Ya, chargernya 10 watt. Nah, dan baterainya 5000 mAh. Kalau kita tes Redmi 9 itu bisa sampai 3 jam 17 menit pengisian dengan charger normalnya. Nah, menggunakan yang charger 24 watt ini dia akan meningkat, tapi memang tidak akan ambil 24 watt, dia cuma bisa ngambil sekitar 18 watt. Kita nyoba beberapa charger sebelumnya dan kita tidak nemu peningkatan yang lucu pakai Baseus. Yang ini kita nemu peningkatan. Jadi dari 3 jam 17 menit dia turun ke 2 jam 47 menit. Ya, sedikit lebih cepat jadinya ngisi pakai yang satu ini. Good job Baseus. Kita nyoba beberapa charger third party itu banyak yang nggak bisa ngecas lebih cepat ketimbang charger bawaannya. Oke, kita beralih ke yang 30 watt. Nah, kalau 30 watt ini memang agak beragam dan agak lucu di 30 watt ini. Karena ada beberapa smartphone yang emang menyatakan diri di kisaran 20-30 watt chargingnya. Tapi itu spesifik hanya bisa dengan chargernya sendiri. Entah kenapa. Kita nyoba di Redmi Note 9 Pro dan Vivo V20. Kita dapat hasil yang tidak sebaik dengan charger aslinya. Mungkin karena standarnya yang tidak sesuai. Kemudian kita juga mencoba di Samsung dan kita mencoba juga di Huawei. Untuk Samsung kami coba dengan S20 Ultra dan hasilnya memang pada saat di charge terlihat bahwa dia tertulis super fast charging. Mirip banget dengan charger asli. Dan hasilnya 1 jam 5 menit dari 0 sampai 100%. Ini berarti benar-benar sama dengan charger aslinya yang 25 watt. Kemudian kita pasang ke Huawei P40 Pro dengan kabel bawaan Huawei. Nah, di sini terlihat juga logo super charging keluar dan pengisian terlihat kenceng banget. Ya, mirip charger asli lah ya. Tapi ini mungkin lebih mirip dengan charger asli yang 22 watt ya, bukan yang 40 watt. Lalu kita coba juga di Canon EOS M series yang katanya pilih-pilih charger Type-C. Nggak semua charger bisa nge-charge dia langsung. Jadi baterai di dalamnya itu harus di-charge secara khusus katanya chargernya. Ternyata pakai yang 30 watt ini bisa nge-charge sebuah EOS M6. Ini M6 Mark II kebetulan ya. Dan nge-charge-nya juga normal. Jadi charger 30 watt yang harganya terjangkau ini bisa charging kencang. Tapi harus pakai kabel bawaannya ya, bawaan smartphone. Dan dia juga sudah support USB PD. Jadi dia bisa nge-charge si EOS M series. Kemudian kita masuk ke charger GaN yang 45 watt. Nah, yang satu ini kita coba pakai Black Shark 3 untuk pengujian detailnya. Yang lucu adalah Black Shark 3 ini support charging sampai 66 watt. Luar biasa. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya dengan charger bawaan baterai 4720 mAh dari Black Shark 3 itu terisi dalam 1 jam 10 menit. Itu cepat sekali memang ya. Kemudian dengan charger Baseus yang 45 watt ini kita bisa mendapatkan 1 jam 35 menit. Itu di charger 66 versus charger 44 watt dan kita bisa dapat hasil yang luar biasa. Itu masih mirip hasilnya, bahkan 100%-nya itu sebetulnya di 51 menit.
Yang beda itu adalah pada saat dari 100% ke fullnya itu yang agak pelan. Memang slow landing jadi ya, pelan-pelan gitu. Dari 100% dia bilang, oh belum, ini mungkin baru 99, sekian persen. Di 1% terakhir itu agak sedikit lama memang. Tapi nggak ada masalah, kita melihat bahwa kecepatan pengisiannya yang 45 watt ini luar biasa. Charger 45 watt ini juga kami tes dengan beberapa perangkat Samsung. S20 Ultra menunjukkan bahwa dia super fast charging 2.0. Berarti ini charging kencang banget di atas 25 watt. Teoritis begitu paling tidak di awal. Lalu kami coba di Tab S7 Plus, hasilnya juga super fast charging 2.0 dan dia bisa mengisi 1 jam lebih cepat dibandingkan charger bawaan yang 15 watt. Jadi dari 3 jam berubah jadi 2 jam. Hasilnya memang tidak sehebat 45 wattnya Samsung, tapi setidaknya sudah jauh lebih bagus daripada charger bawaan Tab S7 Plus. Jadi ya dia mengisi di 45 watt. Sementara emang charger, kalau kita mencari charger Samsung yang 45 watt kan agak susah dicarinya ya. Sepertinya ini akan bisa jadi aksesoris atau pelengkap yang sangat menarik sekali dan ukurannya juga lumayan kecil. Nah, untuk Baseus 65 watt dan 120 watt pengujian kita lebih diarahkan ke laptop aja biar lebih spesifik. Kebetulan kita pakai sebuah laptop HP ProBook X360 di sini pakai AMD Ryzen 7 4700U, jadi core-nya luar biasa ini. Dia harus bisa tahan sustain core-nya, RAM 16GB, SSD 512GB, masih ada Radeon Graphics-nya lagi. Nah, untuk charging time-nya, original charger-nya akan nge-charge dalam waktu 2 jam. Iya, 2 jam aja. Pas lah itu ya. Dan Baseus 65 watt ngecas dia dalam 2 jam 3 menit. Ya itu masih salah ngukur dikit aja juga dapat 2 jam 3 menit. Baseus yang 120 watt mengisi dalam waktu sama di 2 jam juga ya. Jadi benar-benar bisa gantiin charger laptop. Permasalahannya adalah gini. Laptop itu sangat sensitif terhadap charger. Kalau chargernya tidak cukup kuat, tidak cukup bisa menyuplai daya, nanti pada saat kita tes, kita benchmark, skornya bisa turun. Itu sering terjadi. Kita sering terjadi ngalamin yang kayak begitu. Oleh sebab itu kita coba. Kita cek sustain performance pakai Cinebench R15 20 kali. Sejak kapan coba ada yang ngetes charger beginian pakai Cinebench? Jagat aja nih. Oke, kita bisa tabel ini di mana original charger dengan Baseus 65 watt dan Baseus 120 watt kita tes sampai looping 20 kali untuk pekerjaan yang lumayan berat dan kita melihat bahwa tidak ada penurunan performa sama sekali. Keren. Jadi kalian benar-benar bisa pakai ini buat gantiin charger laptop kalian. Tentunya ini yang ratingnya di 65 watt ya laptopnya ya. Ya mungkin kalau yang satu ini yang 120 watt akan bisa handle sampai dengan laptop-laptop yang pakai 90-95 watt juga. Oke, kesimpulan, kita emang nggak pakai USB tester. Kalian pasti nanya kenapa USB tester nggak ada aplikasi ampere, nggak dikasih tahu berapa watt atau berapa volt yang disuplai. Karena kami nggak mau pusing sama kayak gitu-gituan. Yang penting bottom line aja, ngecharge-nya berapa lama, itu yang paling penting sebetulnya. Terserah beberapa watt, volt, ampere, apalah, itu yang penting. Pada akhirnya kalian pakai ini ngecharge-nya berapa lama, itu yang paling penting. Bener nggak? Ya kan? Nah, hasilnya menunjukkan memang bahwa charger yang tawaran Baseus ini mampu menunjukkan performa yang cukup baik untuk menggantikan charger bawaan. Bahkan bisa meningkatkan kemampuan charger bawaan ya. Kalau memang charger bawaannya itu ada di bawah kemampuan si smartphone sendiri ya. Charger yang 65 watt dan 120 watt untuk laptop itu oke banget. Kita nggak nyangka banget bahwa bisa dihajar sampai segitunya. Bisa sama persis dengan charger aslinya. Itu sangat menarik sekali. Personally saya suka banget sama yang 45 watt ini karena beberapa device saya juga ada yang bisa memanfaatkan yang 45 watt dan ukuran GAN yang 45 watt ini kecil ya. Ya, jadi pada akhirnya charger Baseus ini tampil mengesankan juga ya, dan harganya lumayan oke sih, make sense, sesuai dengan kelas ini, berkelas sih sebetulnya nih ya. Tapi jangan hanya lihat harga SRP, sering ada diskon-diskon yang kadang ajaib banget sih diskonnya sih. Kalian harus pastikan terus ya di marketplace ya. Nah, terkait hal ini perhatikan di bagian deskripsi dan detail ada link promosi untuk Baseus yang 5 ini, bukan satu, karena ada 5 di sini. Dan juga link tersebut juga tentunya akan berlaku untuk aksesoris-aksesoris Baseus yang lain yang juga menurut kami sih berkelas memang Baseus ini ya. Oke, pada akhirnya mesti diingat kesesuaian itu adalah kuncinya. 5 chargernya adalah charger yang baik, kemampuannya baik, penampilannya pun keren berkelas. Pastikan aja gadget kalian punya standar pengisian charging yang sesuai dengan spesifikasi di charger. Jadi jangan dipaksain mentang-mentang sama-sama 30 watt
watt, 30 watt pasti sesuai? Belum tentu, kan ada namanya ya, standarnya apa. Kalau sesuai standarnya seharusnya akan berjalan dengan normal atau bahkan lebih baik. Oke, saya Deddy Irfan, jaga Trivi TV.